Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Ansor rahimakumullah. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya agar sholat kita ini sebagai sarana untuk melepas rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rindu adalah sebuah perasaan membuncah. Perasaan ini adalah perasaan yang ingin bertemu dengan yang dirindukan, kekasih hatinya, bahkan dambaan hatinya. Namun pertanyaannya adalah, pernahkah kita mempunyai perasaan rindu kepada zat yang menciptakan kita, zat yang tidak butuh kita akan tetapi senantiasa mencukupi kebutuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cara mengobati kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan bermunajat kepadanya, dan munajat terbaik adalah sholat. Sholat adalah cara terbaik untuk melepas rindu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat ini sudah menjadi pengobat rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Hiburanku adalah sholat. Sholat menjadi hiburan Rasulullah. Bahkan ketika Bilal dicurhati Rasulullah tentang persoalan-persoalan, Rasulullah bersabda kepada Bilal, "Hei Bilal, hibur aku dengan sholat. Ayo sholat." Bagaimana kita tidak bisa menikmati saat-saat sholat itu? Karena di dalam sholat itu kita sedang bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Allah, antara seorang hamba dengan Rabb-nya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita menganggap sholat ini hanya sebagai sebuah kewajiban, kita tidak mungkin bisa menikmatinya, tidak bisa menghadirkan Allah di dalam sholat kita. Bahkan kita akan terburu-buru mengerjakan sholat. Maka yang pertama kali adalah bagaimana agar kita bisa menikmati waktu-waktu sholat ini adalah sibukkan kolbu kita dan isi kolbu kita dengan asma tauhid, yakni la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Nanti imamnya adalah asyauq fil fuad. Imamnya adalah perasaan rindu yang membuncah di dalam hati kita. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat Ansor rahimakumullah, anggaplah sholat itu sebagai sebuah pertemuan yang kita nantikan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai cara yang terbaik untuk bercerita kepada Allah. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi atau momen yang terbaik untuk mengadukan segala keluh kesah kita kepada Allah. Dan bayangkan, saat ada suara azan, Allahu Akbar, sampai hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bayangkan pada saat itu Allah sedang melambai-lambai kepada kita. Allah sedang mengajak kita untuk mendekat, lebih dekat lagi. Hayya 'alas shalah, ayo mendekat, ayo tak kasih kebahagiaan. Ketika kita sedang takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, bayangkan Allah sedang tersenyum kepada kita, bangga pada kita, dan kita tenggelam dalam kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sedang ruku, bayangkan Allah sedang menahan tubuh kita agar tidak jatuh. Ketika kita sedang sujud, bayangkan Allah sedang mengelus kepala kita, membisikkan dengan suara lembut, "Hei hambaku, aku mencintaimu." Bayangkan ketika kita sedang iftirosh, duduk di antara dua sujud, bayangkan Allah pada saat itu sedang berdiri gagah di depan kita, kemudian mengatakan, "Aku tak akan membiarkan orang lain mengganggumu dan menzalimimu." Bayangkan ketika kita sedang salam, "Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah." Pada saat itu Allah menjawab salam kita, Allah memeluk kita, dan kita tidak ingin lepas dari pelukan Allah dan memberikan rahmatnya kepada kita. Maka bismillahirrahmanirrahim, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, Allahumma rzuqna tuma'nina wal khusyu' fi salatina. Amin Allahumma amin. Semoga kita semuanya
keluarga kita, anak-anak kita menjadi orang-orang yang ahli salat dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang tergolong ahli salat. Amin, Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.